Sebelum kita membahas tentang distribusi data, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi dan grafik. Penyajian data distribusi frekuensi dan grafik awalnya adalah ketika data masih dalam bentuk mentah atau raw data, kemudian dilakukan pengorganisasian data mentah dalam bentuk tabel, kemudian menggunakan kelas-kelas dan frekuensi-frekuensi. Hal ini dilakukan untuk mengorganisasi data menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami agar memudahkan pembaca dalam membandingkan set data, kemudian memudahkan dalam penghitungan ukuran rata-rata dan penyebaran data untuk memudahkan pembaca menentukan bentuk distribusi data dan memudahkan pembaca dalam menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik. Distribusi data yang akan kita pelajari adalah distribusi data normal, distribusi data eksponensial, distribusi data seragam, distribusi data binominal, dan distribusi data Poisson. Oke, setelah kita mengunduh data science.zip, kemudian kita mengekstraknya, kemudian kita menemukan file distribusi.ipython-netbook, lalu kita buka. Kita akan kembali ke Jupyter browser. Di sini kita akan membahas tentang distribusi data. Distribusi data yang pertama adalah distribusi data seragam. Ini adalah perintah atau pemrograman Python-nya. Jadi distribusi seragam ini grafiknya adalah seperti ini ya, hampir seperti ini kotak ya. Dalam pemrograman Python-nya kita menggunakan NumPy, kemudian grafiknya menggunakan Matplotlib. Kemudian kita membuat sebuah variabel nilai dengan memanggil random uniform. Kemudian ini adalah data yang paling rendah, kemudian yang ini adalah data yang paling tinggi, kemudian ini adalah jumlah data. Kemudian kita bagi di histogramnya menjadi 50 bagian dan kita memperlihatkannya. Ini saya coba pemrograman yang baru seperti ini ya. Ini adalah bagaimana diperintah dalam Python untuk menggunakan distribusi seragam. Kemudian kita membahas tentang distribusi normal. Ini adalah distribusi yang banyak ditemukan di dunia nyata, banyak peristiwa di dunia nyata yang tergambarkan dengan distribusi normal. Kemudian kita membuat sebuah perintah untuk membangkitkan distribusi normal dari program Python. Kita menggunakan scipy, kemudian kita mengimport modul normal. Oke. Kemudian kita akan membentuk variabel x dengan memanggil nparrange. Ini main3 adalah startnya di main3, kemudian finishnya di 3, kemudian stepnya adalah 0,01. Kemudian kita buat seperti ini, lalu kita jalankan di Matplotlib. Kita jalankan coba. Oke, ini contoh distribusi normal menggunakan scipy. Kemudian jika kita menggunakan NumPy, kita bisa lakukan perintah dengan seperti ini. Kita mengimport NumPy, kemudian kita membuat sebuah variabel untuk min dan standar deviasinya. Kemudian kita membuat variabel value dengan perintah np.random.normal, kemudian masukkan min dan standar deviasinya. Setelah itu jumlah datanya,
kemudian kita pecah menjadi 50 batang dan kita memperlihatkan grafiknya. Cukup mudah sekali, kita coba. Oke, kalau tadi dengan SciPy, kalau sekarang dengan NumPy. Lanjut dengan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial sering digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi, dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadi peristiwa. Kita akan mengekspor menggunakan SciPy, kemudian kita mengimport modul expon. Ini perintahnya. Kita menggunakan nparrange, kemudian kita membuat histogram grafiknya dengan menggunakan matplotlib. Oke, kita coba yang 10 nya ini kita ganti 12. Kita coba jalankan. Oke, grafik selesai pada 12 ya. Oke, kita menuju ke distribusi binomial. Tadi saya menyebutkan distribusi binominal, ternyata adalah salah ya. Yang benar adalah distribusi binomial. Ini merupakan distribusi penyebaran data dari hasil percobaan Bernoulli. Biasanya ditandai dengan setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian dan percobaan bersifat independen atau pengembalian. Dalam pemrograman Python, kita akan mengimport SciPy, kemudian mengimport modul binom, dan menggunakan matplotlib untuk histogramnya. Kemudian ini ada n dan p. N adalah sampel dari jumlah populasi, kemudian p adalah probabilitasnya atau kemungkinannya. Kita lihat bahwa sampelnya ada 10, kemudian kemungkinan atau probabilitasnya adalah 0,5. Kemudian nparrange ini dimulai 0 sampai 10, kemudian stepnya ada di 0,01 ya. Oke, sekarang kita coba menjalankannya. Kita coba menggantinya dari namanya ini 12. Oke, ganti kita dengan 12. Kemudian kita coba jalankan. Oke, masih hampir sama ya, tapi dengan perpanjangan beda ya ini. Oke, ini adalah distribusi binomial. Terakhir adalah distribusi Poisson. Distribusi ini mempunyai ciri distribusi dari peristiwa yang jarang sekali terjadi, kemudian banyaknya hasil percobaan dalam suatu interval waktu atau daerah tertentu, tidak tergantung pada interval waktu atau daerah lain. Kemudian yang terakhir adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa selama interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu besarnya daerah tersebut. Kita contohkan bahwa web saya mempunyai rata-rata 500 pengunjung setiap hari. Apakah kemungkinan berpeluang mendapatkan pengunjung 550 ya. Kita lihat di grafiknya bahwa ada kemungkinan web
saya dikunjungi oleh 550 pengunjung. Besarnya kemungkinan adalah ini ya, bisa dilihat di grafiknya. Oke, untuk pemrograman Pythonnya sendiri kita masih menggunakan SciPy. Kemudian untuk membuat grafiknya kita menggunakan Matplotlib. Kemudian ini ada MO atau kita lihat di atasnya adalah median ya, rata-ratanya 500. Ini kita membuat NumPy arrange, kemudian kita memasukkan egg poisson.pmf egg, kemudian mediannya seperti ini. Oke, kita coba jalankan, hasilnya masih sama. Oke, demikianlah pembahasan tentang distribusi data dengan menggunakan pemrograman Python.